mengapa harus masuk tol segala? Biar cepat maksudnya. Oh, kalau mau lebih cepat lagi jangan masuk tol yang ke Bogor, ke Cikampek. Nah, nanti sampai Cikampek turun kau jalan kaki kemari. Cepat sampai sana, lambat sampai sini kau. Lama ya. Ini sambil saya bawa patung-patung, barangkali ada yang berminat gitu. Ini nggak ada di sini. Di sini nggak ada turis. Hah? Di sini nggak ada turis. Nggak, ini barangkali berminat patung ini ada gadis Bali cantik. Kalau bahasa Bali bilang jegek nih. Oh. Cantik tuh, pakai Jegrek. Iya, jegrek gitu kan. Kalau jegrek itu jegrek kan, Bang? enggak cantik maksud Iya, saya. cantik. Enak Ini ya kalau punya pacar orang Bali, enak ya? Enak. Pak siapa namanya tadi? Pamurah, Saya. Pamurah. Bukan. Pamurah. Bukan kau suka sok tahu kau. Apa? Bukan namanya Pamurah. Toyib. Bang. Lu Toib itu yang jaga masjid sini. Siapa nama kau? Saya Pamurah. Murah. Betul nggak? Ya. Murah. Murah kan? Iya. Aku bilang apa tadi? Toib. Itu kan bisa-bisanya aku. Dasar nggak mau kalah orang. Apa tadi tanya? Saya bilang pacaran sama orang Bali enak dong ya. Enak, sama orang Bali itu pacaran seperti saya dulu waktu pacaran. Oh iya. Itu kalau kita datang jam 8, Iya. di Bali itu tidak lepas dari kebudayaan, dari tari menari. Oh. Saya datang ke rumah pacar saya, disambut sama tari pendek. Loh, ilah. Pacaran aja, apel aja disambut tari pendek tuh. Tari pendek kalau datang jam 8. Oh. Tapi kalau datangnya telat jam 10, yang keluar tari barong dong. Seram ya, seram. Iya. Betul. Berarti marah. Jam 1 datang kuntilanak yang keluar. Enggak, kalau umpamanya Gila. jam 1 tadi, Iya. saya biasa pulang apel jam 11. Sampai telat jam 1, bapaknya keluar pakai keris dance gini. Pak Kumpiang. Kalau 5 menit nggak keluar, keris ke perut saya tuh. Wah, hebat. Coba kau tahan lagi sampai jam 3. Hah? Tadi kecak yang keluar. Penduduk semuanya. Itulah. Ya cuman Bang ya, kalau apel satu orang cuma dia yang nyambut kan ngumpulin temennya tari pendek 6, 7, kapan pacarannya ya? Memang di Bali cuma melihat tari menari. Tapi hebatlah kau pakai disambut. Iya. Sama dulu aku pacaran sama Emang abang pacaran sama dia? company itu satu. Sama juga disambut. Disambut dulu aku. Oh. Begitu aku datang jam 7, disambut langsung meriah. Hansip. Begitu Hansip aja yang nyambut sama. Kalau gitu Pak ini Pemurah tadi pinter bahasa Balinya ya? Oh Bali, tentu karena saya orang Bali, pinter bahasa Bali. Ya iya nggak usah ngomong, kita juga ngerti. Mau nanya apa-apa? Kalau misalnya siapa namanya? Bahasa Balinya? Ya. Sira Dani. Oh, Sira Dani. Siapa namanya? Siapa Sira namanya? Dani. Poltak. Koltak. Bukan, woi, ini. Bukan nanya Bang Koltak. Iya kan misalnya. Kalau misalnya Ada nih Poltak. ada nih Koltak, Betul. ada nih Miing. Betul. Iya, betul mulu. Ada kau? Hah? Ada kau siapa? Murah. Ah, betul. Iya. Kalau misalnya sudah punya pacar apa belum? Sampun medue tunangan api durung. Pintar juga dia. Bahasa Bali belajar sama saya. Tadi sampun Sampun medue tunangan api burung sudah punya pacar apa belum? Kalau misalnya saya mau mandi, habis mandi mau dandan, mau ngeceng ke pasar misalnya, terus habis itu saya mau makan, apaan? Jangan banyak-banyak, gua nggak ngerti ya. Dikit saja ini bahasa Bali. Import saya. Iya. Tapi di Bali yang paling terkenal apanya? Pengura. Yang terkenal. Yang terkenal di Bali memang kalau yang keluar itu seperti patung, Batu ukiran lah ya. ukiran, ada pura. Tapi itu waktu saya ke Bali, orang Bali pada telanjang mandinya. Miing, Tahu nama kau? Tahu nama kau dia? saya dengar tadi sebelum masuk. Denger tadi. Sebelum masuk saya memang saya pikir lagi berantem tuh tadi. Emang sebelum gini kan kita rundingan dulu ya. Betul. Dengar rupanya. Aku pikir lupa casting dia. Tahu. Apa tadi? Tadi saya ke sono itu waktu ke sana ke Bali, telanjang. Orang Bali. Ya orang turis, orang Bali kalau mandi telanjang. Kalau turis mandi di Kuta telanjang memang kita bangsa yang memberikan kebebasan, suku bangsa. Artinya turis itu kan butuh kebebasan, butuh kesenangan. Dia di sini ingin mandi matahari, badannya tidak tertutup di apa-apa, asal jangan yang sentral. Itu maksudnya. Enggak orang Bali. Asal jangan viewsnya lah. Waktu itu ya orang Bali waktu mandi di kali telanjang juga. Itu di mana-mana pepatah mengatakan
Lain lubo, lain ikannya, lain lalang, lain belalang. Tapi kalau perkara mandi tetap harus telanjang. Oh iya. Biar orang Bali, orang Amerika, orang miskin, orang kaya mandi telanjang masa pakai werpak. Betul juga. Yang goblok kau. Yang salah yang datang. Kenapa orang mandi dindep-indep? Makanya saya bisa lihat ini turis kalau datang, wah ini orang pasti bintet, matanya banyak indep. Kalau lihat turis di Gilimanuk kita lihat matanya banyak bintet, habis indep tuh. Ming pernah ke Bali sekali, kata orang-orang, kata teman-teman Ming, Bang Koltak, Ing kalau pengen lihat turis telanjang, Ming harus ikut telanjang. Wah, Ming telanjang aja kok di pantai, joget-joget, turis ngeliatin gua semua. Jadi sangka orang gila kau. Iya, makanya. Lain. Iya. Kalau mereka telanjang itu alami. Iya. Kalau kau enggak, macam orang gila. Begitu. Bang, kok bisa begitu, Bang? Bisa ngaku aja gitu. Mancing aja kau. Iya, namanya kita kompakan, Bang. Mau minum kali? Minum. Saya ada Shirley. Siapa namanya, Bang? Shirley. Nih seduin dulu kopinya, seduin. Saya minta AO. Apa? Itu anggur obat. Saya agak pingin ada hangat-hangat sedikit. Anggur apa, Bang? Anggur obat nyamuk. Enggak ada di sini, enggak ada di Bang dalam. Koltak, saya kan baru kenal sama istri abang. Namanya siapa? Shirley. Shirley. Namanya Gedongan. Lihat dong mukanya. Iya. Namanya Gedongan. Namanya Gedongan, ngomongnya kayak tukang kembang. Tolong minumnya. Dari sini, di sini ke atas boleh lah. Boleh lah ya. Iya. Sini ke bawah. Ya. Kaki, kakinya macam begini nih. Aus ya. Haus. Pak. Saya jalan dari Bogor tadi kemarin saya jalan. Iya. Saya harus banyak senyum karena saya kerjanya guide. Saya harus banyak senyum. Oh, abang itu ya kerjanya ngurusin apa piknik ya? Menggait, menuntun. Kok lebaran ada di Jakarta? Pemandu wisata. Pemandu wisata. Kenapa? Kok lebaran ada di Jakarta? Saya memang senang kepada daerah yang sepi. Kalau lebaran di daerah itu penuh dengan pembantu dan segala macam. Iya. Saya pergi ke Jakarta sepi. Bang, ini berat ini ya. Oh kau? Iya. Jadi saya datang ke Jakarta ingin bertemu dengan saudara saya tadi Pak Kumpiang tadi. Gitu. Saya harus banyak senyum. Di Bali sana sekarang musim lebaran juga nggak? Di Bali lebaran enggak lebaran musim turis. Kadang-kadang ada musim durian juga ada. Musim melek juga ada, terserah aja. Marah kan? Iya. Di Bali ya lebaran yang merayakan lebarannya selamat lebaran dulu. Wah. Ya ilah dari tadi ngapa? Lupa saya selamat lebaran, saya maklum baru datang Kau lebaran. sudah mengucap sama aku kau? Oh, sudah tadi kan ya lebaran. Ya selamat lebaran, Bang. Udah hampir habis kita dongengnya ini. Udah sama bini baru sekarang. Formalitas. Oh, formalitas. Enggak sungkem sama suami. Nggak ada deh sungkem mah. Sungkem. Sungkem. Iya. Sungkem yang didengkul kan? Iya, ada Sungkem namanya. sungkem. Iya, kalau orang sini mah sungkem bukan sungkem. Lu tadi joro gua jadi orang Batak, mana bisa? Iya, orang Batak juga nggak bilang sungkem, sungkem. Macam mana itu? Itu bahasa aku jangan kau pakai. Itu tukar kita ya. Tukar. Iya. Ya, kerja saya guide, jadi saya harus banyak bicara, banyak senyum. Betul. Sebab ada pepatah mengatakan, Bapak tamu lo ah. iya. Enggak, maksudnya tadi, kalau kebersihan sebagian daripada iman, senyum adalah sebagian daripada income. Macam mana? Senyum. Senyum adalah sebagian daripada income. Kalau guide seperti saya pengantar turis tidak senyum, income saya pergi, tidak ada yang mau diantar. Jadi saya harus senyum. Bener juga, Bang. Betul juga rupanya. Seperti kalau ada tamu misalnya dari Jepang, Iya. saya harus bicara bahasa Jepang. Konbanwa, selamat malam. Konnichiwa, selamat siang. Bisa dia ya? Bisa. Guide harus bisa. Bisa-bisanya. Langsung saya ngomong Jepang. Anatakara koronimyo oreichita borosono tekiyo. Kokoro no tomo. Begitulah bunyinya. Jadi dia sih asal aja ngomongnya. Itu bahasa Jepang. Jepang ya. Tadi kan situ bertanya Iya. spesifikasi dari Bali. Iya, Betul. iya. Bali itu yang terkenal bukan sekedar patung, Iya. bukan sekedar pura. Yang paling hakiki di dalam Bali adalah subak. Betul itu yang di sini kan? Yang di sini suweng. Suweng, Bang, kalau yang di sini. Memang sama sunya, tapi bak sama uang lain. Kalau, woi, ini kadang-kadang ngomongnya ngaconya adanya nih. Kalau subak itu untuk rokok tuh. Kalau ngerokok taruh di subak. Enggak, itu Apa itu asbak. karena aja kawan? Asbak. Dari Siapa? dari mana? Saya. Dari botak. Apa? Abang kelihatan emang tadi? Oh, kelihatan, Bang.
Saya tahu maksud kau, saya tahu dari Batak maksud kau kan. Ya, ya. Tapi kebetulan Batak nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nah itu tadi subak Lain tadi. kali kalau mau kemari kirim surat dulu ya. Aku bikinin kau nanti Apa? racun. Abang marah begitu aja lah, Bang. Nah, tadi saya mau bicara tentang subak. Subak-subak apa rupanya maksudnya? Subak itu adalah pembagian air yang merata, yang adil dan merata sesuai dengan prinsip pemerataan. Betul. Apa? Betul. Saya yang betul. Nah, itu sistem subak adalah umpamanya pusat air. Sawah yang dekat dengan pusat, dengan sawah yang jauh dari pusat, itu jatahnya sama-sama 1 ember. Misalnya, Per apa? per hektar misalnya. Per hektar? Ya, 1 ember misalnya. Macam mana bisa hidup tanaman kalau per ember 1 hektar? Dan basah doang. Ini peribahasanya saja. Jadi kalau yang daerah yang dekat dengan pusat sama daerah pusat air tadi dengan yang jauh dengan pusat air sama jatahnya. Sama. Enggak, Bagaimana lain-lain bisa lah. sama kan jauh, Bang? Walaupun jauh dengan sistem subak yang dekat dengan pusat dikecilkan. Oh. Fasilitasnya dikecilkan, tidak besar-besar, lubangnya kecil saja. Dipersulit masuknya air. Oh, gitu. Tapi karena deras. Tetap 1 ember. Yang jauh diperbesar fasilitasnya. Oh. Nah, jadi antara wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat sama. Sama begitu. Hebat, Hebat. Jadi Merata. merata semuanya ya. Itu hebat. Ibarat badan kita, Bang. Biar kata misalnya ini pundak dekat kepala, itu giginya sama sama kaki. Iya. Iya. Sama ya? Sama kalau kita makan nasi, masa yang gemuk pundak doang kan begini bentuknya. Ya, betul. Kaki tetap. Oh, iya. dong. Jadi Itu filosofinya begitu ya. manusia juga pakai sistem subak. Harusnya begitu. Tuh kan kadang-kadang ada yang dekat kepala lebih gede, Pan. Hah? Iya. Yang dapat kepala lebih gede itu Itu makanya itu yang latihannya gedung-gedung itu kan. Ya. Terus ada jalan. Ya. Nanti di situ ada bundaran namanya air mancur. yang ada kuda di air keras. Woi, itu beton. Oh, beton. Patung. Oh, patung. Ah, di situ Ah. kan di dekatnya ada pos polisi kan. Iya. Tanya aja sama situ ya. Terima kasih. Ya, seperti patah mengatakan. Patah mengatakan. Ada apa? Kalau ada sumur di ladang, Ya. boleh saya menumpang mandi. Ya. betul. Kalau ada umur kita panjang, mari kita mandi bersama. Wah, iya. Terima kasih. Oh, itu. Selamat sore, Pak. Ini ada tamu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Mana nih? Ini keluarga saya dari Sulawesi, Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jauh banget ya Mas Sulawesi. Oh, lilinya. Saya Udin, Pak. Ini mantu. Ini jaga Sulawesi juga nih. Semuanya, Pak. Selamat datang dah. Ini mantunya ini. Saya transmigran dari Sulawesi, Pak. Tadinya sih penduduk Betawi, tapi saya ke sana. Betawi dulunya. Wah, 20 tahun Sekarang sana, di Pak. Sulawesi. Iya. Tapi jangan nggak balik sini terus kan? Enggak, ini cuma jalan-jalan aja. Kalau terus-terusan di sini, dokunya habis. Kecil, Pak. Baik, memang begitu ya. Jadi di Jakarta ini penduduknya sudah 8 juta. Ya. Kalau tambah terus nanti bagaimana? Maksimal kita nanti pemerintah daerahnya hanya mampu melayani 15 tahun lagi hanya mampu melayani 12 juta. Oh, begitu. Nah, kalau berbondong-bondong jadinya 17 sampai 20 juta. Kan berapa? dong ya. Nggak Bisa ngejomplang Betawi. Kayak pindang, ya kayak pindang. Benerin tuh. Kita kagak boleh lagi tinggal di sini. Udah padet kata Bapak Wagub. Iya. Tuh makanya dengar tuh apa kata Bapak. Nah lo Jakarta udah padat, lo lagi mau tinggal di sini. Macem-macem aja lo.
Lah kapan di sono kagak ada Jakarta Fair, Bang? Segala Jakarta Fair lalu diributin. Kita kumpul duit dulu. Kapan udah banyak kita jalan lagi ke sini. 3 tahun sekali kayak ya, Bang ya. Iya, mau kumpul di sini terus. Nah, Jakarta ngejomplang begitu. Iya. Ya? Ada tulisan BMW. BMW itu apa sih, Pak, maksudnya? Iya tuh. Begini, itu moto pembangunan yang dicanangkan oleh Bapak Wiyogo, gubernur kita di Jakarta ini. Artinya bahwa di dalam gerak pembangunan ini kita selalu memperhatikan bersih, manusiawi, dan berwibawa. Bersih. Bersih. Bersih itu apanya tuh? Nah, bersih jiwanya, bersih lingkungannya, fisiknya dan non fisiknya. Jadi kita nggak boleh membuang sampah seenaknya. Bayangin aja orang 8 juta, kalau semuanya buang sampah. Waduh, Jadi Pak, untuk- ada juga dibuang di kali, Pak ya. Nah, itu paling nggak boleh. Jiran deh ntar. Ya. Dulu di sini saya bisa mandi di kali, sekarang butek, Pak. Nah, itu akibatnya karena kita semuanya tidak memperhatikan kebersihan itu. Oh iya begitu. Jadi lingkungan mesti bersih gitu, Pak ya. Lingkungan mesti harus bersih. Ya. Iya deh Pak, atas keterangannya saya ucapkan terima kasih Pak. Saya sekeluarganya tolong doain Pak ya, biar oke. saya bisa balik sini lagi. Baik, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ayo tebak ya. Yang dulu lagunya liku-liku. Nah, iya itu tuh. Mami selamat. Oh iya, Mami selamat, benar. Mami selamat. Yang nyanyi kuli-kuli. liku-liku be. Ming, boleh nggak kita kenalan sama dia? Boleh. Baik, ganjen lu mau ngapain? Kenapa sih? Ngapain lu? Lah kan mumpung kita ada di Jakarta, Bang. Artis. Sama artis. Mau ngapain coba gue tanya? Paling kagak nih, Bang ya, kita minta tanda tangan. Tangan, emang gua kurang tangan gue tanda tangan, kaki juga ada nih. Abang kaget dulu. Kayak lurah aja dipintain tanda tangan. Ini lagi ikut-ikutan. Bikin PTV boleh. Udah Tanda lah. tangan. Boleh. Bagaimana Mas? Udah baik kemarin. Ah iya. Pak Mami, penggemar berat nih. Waduh terima kasih. Nah, ini terima kasih. saudara-saudara saya mau kenalan sama Pak Mami. Iya, iya, Kacung iya. nggak sangka ya, Waduh, Pak ya, iya. bisa ketemu. Aduh. Lamaan. Saya istrinya, Bang. Oh iya, ini suaminya ya. Iya. Oh Benyamin. Ini anak-anak saya nih. Iya, nih. Lucu anak tapi. Iya. Saya Itu satu lagi masih ada di mobil. Iya, mantu nggak mantu. ikut. Soalnya dia lagi enek aja gitu, ngidam. Mabok ngidam. Dia udah capek. Iya, ini anak juga. Anak anak gede. gua. Mas Mami Selamat, itu ini acara apaan sih pakai nyanyi-nyanyi di sini? Oh ini Bu ya, kita lagi membuat untuk pariwisata gitu. Oh. Untuk DKI Jakarta, Kota Jakarta kita galakan pariwisata. Iya gitu. Tapi kalau buat pariwisata, kenapa ngambil tempat yang begini? Ini sih tempat jelek. Dari zaman kuda gigit besi masih begini. Iya. Padahal kan ada tuh Ancol udah bagus, kita udah lihat kan, jalan mini, hotel-hotel udah bagus. Hotel apa tinggi-tinggi. Wah, bisa nyundul langit bocor. Jalanan bertingkat, kenapa kagak di sana aja buat pariwisata? Oh begini ya Bapak dan Ibu dan ini saudara ini kalau ingin menanyakan soal pembuatan film saya kira lebih baik langsung dengan Bapak Bambang Sukono ini dari pariwisata. Oh. Lebih jelas ya. Pak. Ya. Siapa ini? Dari transmigrasi dari Sulawesi. Pak. Iya Pak, Di Sulawesi. saya Nah, istri istrinya. saya. Iya Pak. Ini lakinya nih. Anaknya Udin. Saya Pak keren-keren gini. Yang kayak Pak. Gimana? Ini ponakannya. Tadi dari mana? Dari Sulawesi, Pak. Ini Pak mau nanya, kalau buat pariwisata kenapa di sini sih di Sunda Kelapa sini yang jelek ya Bang? Iya, ini kan zaman kuda gigit besi begini-begini juga, Pak. Kagak ada perubahan. Baru dong gitu. Kenapa kagak di Ancol, di hotel yang tinggi, di taman mini ya Bang ya? Iya dong. Atau di itu Bang, jalanan yang bertingkat-tingkat Yang tuh. layang-layang, jalan layang. Jalan layang, ya bener loh, jalan layang. Kenapa mesti di sini? Yang kita lewatin bagus-bagus. Iya, ini tempat jelek begini Kenapa bikin di malu sini sih, Pak? aja. Bukan tempatnya jelek. Jadi kalau untuk pariwisata itu ada tempat-tempat, objek namanya tadi ya, objek wisata yang harus kita lestarikan, kita pelihara. Karena tempat ini mempunyai nilai sejarah sama budaya yang cukup tinggi. Tuh lihat tuh kapal-kapal, ya, ada pinisi, kapal-kapal Bugis ya yang ada di sana, ada di sini. Oh, dari Nah dulu ini emang sih. ada kota tapi masih punya yang tradisi kayak gini. Nah kita pertahankan. Ini sebagai objek. Kemudian
Itu Museum Gajah. Iya. Ingat kan? Ingat dulu. Apa namanya dulu, Bang? Ini apa namanya? Gedong Arce. Ada lagunya tuh. Gedong Arce, lelang jambul. Museum Fatahillah. Nah gitu. Jadi ada tempat-tempat punya nilai sejarah. Wah ini kuno, kenapa nggak dibongkar? Enggak, kita pertahankan. Dan juga ada tempat yang modern. Kita bangun taman mini. Tadi disebut Ancol kan? Benar. Dulu tuh belum ada rumah Ancol dulu rawa nih. Iya. Banyak monyet. Sekarang monyetnya nggak ada. Ya, kepada kemana Laib? Bang, Kalau nggak tahu baca lah. nanya bener juga. Hotel-hotel yang tinggi kita benar. bangun. Jadi gitu. Jalanan yang bertingkat-tingkat. Jalan layangnya, Iya, jalan jalan layang. layang. Nah sekarang ini buat kita penting, kenapa? Kita menghadapi tahun 91, namanya tahun kunjungan Indonesia, ya. Jadi nanti akan banyak turis-turis dari luar negeri datang ke sini. Nah kita bikin film ini supaya kita pasarkan ini, Jakarta punya objek ini. Oh, jadi tahu gitu. Nah, jadi mereka harus lihat dulu, wah ada yang menarik nih datang ke Jakarta, begitu. Ya. Bagus kalau gitu ngerti deh kita sekarang. Tapi ngomong-ngomong ini sudah 20 tahun sana ya? Oh, 20 tahun. Tapi bahasa Betawinya masih medok. Wah, kan emang sengaja gitu supaya nih dia nih tetap saya ajarin bahasa Betawi supaya nggak hilang gitu. Meskipun kita transmigran ke mana? Ke Sulawesi ya. Udah 20 tahun ya, Bang ya. Asal kita sini-sini di Kemayoran Jembatan Jiung. Di Jebrolnya di situ. Seperti Bapak bilang tadi, yang kata Bapak tadi lestarikan. Bahasa kerennya lestarikan. Jadi saya juga gitu, Pak, supaya nih anak-anak yang pada dilahirin di sono tetap ingat bahwa Betawi itu kampung halamannya sama babenya. Kemayoran Jembatan Jiung. Nah, dia kampung halamannya Jembatan Jiung. Bekasi tempat lahirnya doang, gitu, Pak. Tapi setelah 20 tahun ke sini kaget nggak lihat gini Jakarta? Itu gedung bukannya melebar dibikin tinggi ke atas, dia nyundul langit bolong. Tapi sayangnya entu, Bang. Taman sayangnya satu nih Pak nih. Saya terus terang aja. Saya kan dulu bisa berenang di kali. Ini di kali sini nih. Sekarang airnya butek. Waduh, kalau saya nyemplung situ gatel dah saya. Pokoknya jijik deh, Pak. Jadi ini memang betul ada beberapa tempat yang betul ya. Ini sebetulnya tanggung jawab kita semua, ya. Nah, Pak Gubernur memang sekarang tegas. Coba kebersihan itu, karena kebersihan adalah pangkal tolak kesehatan dan cermin bangsa. Pribadian ya, Pak. Pribadian. Nah, kalau kita misalnya masuk ruangnya Benyamin, jorok di situ berantakan. Kan kita lihat, ini orangnya pasti jorok. Iya, kan benar, gitu kan. benar, Pak, benar. Nah, Jadi bersih mesti ya Pak. betul. Tapi masalah air tadi ya, ini penting sekali nih. Kenapa kotor segala macam ya. Nah, kebetulan saya punya temen nih. Urusan air mengair ini ya. Wah, iya. Nah, orangnya orang Jakarta, tapi asal dari sono, Dari mana, Pak? Dari mana tuh? BTL, Apa tuh, Bang? BTL apa BTL? Hah? Apa BTL tuh? Sumatera Utara. Oras Pak. Ini perlu saya jelaskan. Perlu saya jelaskan. Sumatera Karena Utara. kita harus bangga sebagai orang Jakarta. Kita tidur di sini, kerja di sini, makan di sini. Tadi di sini juga kan? Yakin. Oh, iya benar. Nah, itu jadi karena itu kita harus merasa sebagai orang Jakarta, tanggung jawab Jakarta. Jadi ini kalau ini Bapak dari sana ya Pak ya? Ya, jangan sampai bilang orang, saya kan orang Medan, tinggal di Jakarta. Keliru, keliru Bu. Saya orang Jakarta, asal Medan. Nah, itu baru betul. Ini saya panggilkan ya, namanya Gustav Panjaitan. Wah. Ini kalau bahasa Inggris Taylor. Nah, gitu ya. Gimana ini? Baik. Saya istrinya. Benyamin. Iya. Saya anaknya Pak. Gimana tadi? Begini Pak, kita nih jalan-jalan. Saya bangga lihat Betawi nih, ya, lihat Jakarta. Jakarta, udah iya. maju. Cuman nih kalinya kok bikin hitam butek. Memang kita harus sadari bahwa keadaannya demikian karena kita juga yang bikin. Apa kagak bisa dibersihin tuh, Pak? Bisa. Jadi dong. cuman kita tahu sekarang kita untuk membersihkannya kan kita harus tahu dulu apa yang bikin demikian kotor kan. Jadi pertama memang karena ada yang namanya buangan atau limbah rumah tangga. Jadi seperti yang katakan Benyamin tadi, torpedo segala macam ya. Air kotor dari kamar mandi. Lalu yang kedua adalah buangan atau limbah dari pabrik. Nah, ini pabrik kita. Nah, dari pabrik. Nah, jadi apalagi kami dari perusahaan air minum ini sangat merasakan. Karena kita tahu untuk membuat air minum itu kan perlu yang kita namakan air baku. Air baku itu adalah air yang ada di kali itu. Pantai Biru, kau yang suka gunung.
Production.